Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kepada ketua dan dosen penguji, serta kepada dosen pembimbing yang telah membantu penyusunan skripsi. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk mempresentasi tentang efektivitas konten marketing melalui Instagram Erafon Studi Kasus Erafon Store Bogor. Perkenalkan, nama saya Azhar Rezalianti dari program studi D4 Pemasaran Digital dengan NIM 17025210008. Baik, next. Baik, dalam bab satu ini, baik, latar belakang dari perkembangan teknologi. Dari perkembangan teknologi dan tingginya presentasi media sosial di Indonesia, membuat Instagram itu menjadi salah satu platform utama untuk pemasaran digital, dengan penggunanya yaitu mencapai 85,3% dari populasi Indonesia per Januari 2024. Konten marketing itu menjadi strategi yang paling penting bagi perusahaan untuk membangun hubungan dengan pelanggan secara emosional melalui konten visual yang informatif, edukatif, maupun menarik. Nah, Era Foster Bogor atau yang bisa di-add Era Foster Bogor _Bogor sebagai bagian dari retail teknologi nasional aktif menggunakan Instagram untuk promosi mereka. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, Erafon telah berhasil membangun reputasi yang kuat di pasar Indonesia. Namun, ada juga tantangan besar di dalam untuk memastikan bahwa strategi konten marketing yang diterapkan melalui Instagram apakah dapat memberikan dampak yang signifikan, terutama terhadap penjualan dan juga engagement terhadap sosial media. Namun, keberhasilan konten marketing tidak hanya ditentukan oleh seberapa sering konten dipublikasikan, tetapi juga oleh bagaimana strategi, activity, dan juga result dari konten tersebut diterapkan serta kita ukur. Nah, dari sisi strateginya, terlihat bahwa tidak adanya interaksi antara konten juga dengan audiens. Kenapa? Konten Erafon yang ini berisikan dari informasi teknis dan juga penjelasan praktis yang tidak mendapatkan respon oleh audiens seperti likes ataupun komentar. Sehingga hal itu bisa menurunkan kepercayaan dari audiens serta bisa melemahkan citra brand dan juga bisa mengurangi efektivitas dari setiap pemasaran. Nah, terlihat juga dari sisi activity-nya, di sini kita bisa lihat dari komen-komen yang negatif yang tidak bisa mendapatkan respon dari Erafon. Nah, dari sini juga kita bisa lihat bahwa rendahnya jumlah likes, komen, dan share pada konten. Nah, dari konten tersebut kita bisa lihat bahwasanya call to action-nya lumayan tidak mendapatkan respon dari audiens. Nah, dapat dilihat dari sisi resultnya, di sini ada average engagement rate on Instagram dari sumber planks.com. Nah, engagement dari Instagram Era Monster Bogor hanya mendapatkan 0,33%. Hal itu jauh banget di bawah dari rata-rata ideal, yaitu 6,8% untuk akun dengan lebih dari 2.000 followers. Nah, hal ini bisa menunjukkan bahwa rendahnya interaksi audiens terhadap konten. Hal ini bisa mencerminkan juga bahwa konten belum bisa berhasil untuk membangun dari segi value, yaitu nilai yang relevan bagi audiens, dan juga trust tentang kepercayaan terhadap brand. Nah, padahal konten marketing itu sangat bertujuan untuk menciptakan hubungan jangka panjang, di mana audiens merasa harus tertarik, terlibat, dan juga percaya, hingga akhirnya mereka bisa terdorong untuk berbagi maupun melakukan pembelian tersebut. Nah, rendahnya dari engagement ini bisa disebabkan oleh konten yang tidak sesuai dengan harapan dan juga kebutuhan audiens. Nah, dari hal ini bisa ditunjukkan bahwa strategi, activity, atau result itu sangat kurang optimal untuk menjadi tantangan yang perlu untuk kita atasi. Oleh karena itu, penelitian ini sangat bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas konten marketing melalui Instagram Era Phone Store Bogor, berdasarkan dari pendekatan strategi, activity, dan juga result.
Nah, pertanyaan dari penelitian ini, bagaimana tingkat efektivitas konten marketing melalui Instagram Erafon Serbogor terhadap produk Erafon? Nah, tujuan dari penelitian ini juga untuk mengidentifikasikan tingkat efektivitas konten marketing melalui Instagram Erafon Serbogor terhadap produk Erafon. Nah, dari segi manfaat penelitian, ada manfaat teoritis. Nah, penelitian ini diharapkan bisa mampu untuk memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan mengenai efektivitas konten marketing, baik di platform media sosial, khususnya Instagram, sebagai salah satu pendekatan dalam strategi pemasaran digital. Hasil penelitian ini juga bisa menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut di bidang pemasaran digital. Dan untuk manfaat praktis, di sini penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang efektivitas konten marketing Erafon di Instagram dan bisa membantu mengidentifikasikan tingkat efektivitas dalam strategi pemasaran mereka, serta bisa memberikan rekomendasi untuk meningkatkan hasil pemasaran konten dan juga engagement dari audiens. Oke, lanjut di bab 2 yaitu kajian pustaka. Nah, dari digital marketing, menurut Musnaino et al. 2020, ada beberapa konsep komunikasi di dalam pemasaran digital, yaitu dari segi customer engagement, di mana metode interaksi pemasaran itu berulang yang dirancang untuk bisa meningkatkan dari segi emosional, psikologis, maupun fisik. Nah, dari promotion marketing, hal ini bisa dilihat dari di mana pelanggan bisa melakukan secara sukarela, berpartisipasi aktif dengan yang berkaitan akan sistem pemasaran perusahaan. Nah, dari konten marketing, strategi bisa membuat menerbitkan konten di sebuah situs atau media sosial yang dituju. Nah, dari segi konten marketing, menurut Lopez et al. Wiley 2020 dan juga Asari dan Sitorus 2023, dapat dipahami bahwa konten pemasaran ialah strategi Strategi pemasaran yang menghubungkan dengan pembuatan konten yang relevan, menarik, dan untuk promosi bisnis secara benar melalui konten-konten digital seperti teks, video, dan lain-lain. Nah, dari segi media konten marketing, yaitu ada sosial media, website, produk review boards, message boards, blog, email, video presentasi, slideshow, podcast, online group, artikel, dan juga testimonial berdasarkan Rido 2022. Dari pilar konten marketing, di sini menurut Rido ada beberapa pilar, yaitu editorial based, marketing based, behavioral driven, multi-platform, and target. Lalu di sini ada indikator konten marketing. Dari menurut Core, yaitu ada reader cognition, sharing motivation, persuasion, decision making, and factors. Oke, dari media Instagram sebagai platform pemasaran, di sini menurut Dewi Untari dan Dewi Endah Fajriani serta Untari 2020, media sosial itu seperti Instagram merupakan platform untuk pelanggan dari berbagai teknologi informasi, gambar, audio, dan video terutama dalam bisnis, serta memiliki keuntungan dalam meningkatkan personal branding tanpa trik atau popularitas karena audiens yang menentukan dan memberikan peluang bagi perusahaan untuk menjalin interaksi personal, serta komunikasi yang lebih individual dengan konsumen. Nah, dari teori pendukung yaitu efektivitas konten marketing. Menurut Jasmine, ada beberapa efektivitas yang perlu kita perhatikan. Itu pertama, strategi. Nah, strategi ini langkah awal untuk memastikan bahwa konten yang kita buat itu bisa mencapai tujuan dari bisnis tersebut. Nah, strategi ini bisa meliputi dari menentukan target pasar dan juga merefleksikan nilai perusahaan. Nah, dari segi activity, activity adalah yang melibatkan dari MC berbagai pendekatan untuk memastikan bahwa konten itu bisa dan juga bisa mempengaruhi dalam segi audiens. Nah, aktivitas ini tuh bisa ada dari komunikasi dua arah, konsistensi, storytelling, konten informatif, dan juga menghibur audiens. Lalu yang terakhir itu ada result. Nah, di sini konten marketing harus dijalankan dengan baik dan akan menghasilkan yang namanya value and trust. Baik, di sini kita melihat penerapan efektivitas konten marketing terhadap Instagram Era Sponsor Bogor. Nah, dari Instagram Era Sponsor Bogor, itu menerapkan pendekatan SAR, yaitu Strategi, Activity, and Result dalam konten marketing. Dari sisi strategi, mereka menyusun konten sesuai target audience, yaitu usia produktif pencipta teknologi, lalu mencerminkan nilai Erafon seperti profesionalisme dan inovasi, dengan branding visual yang konsisten, yaitu merah dan juga kuning. Lalu activity fokus dari komunikasi dua arah, storytelling, konten informatif, seperti tips, promo, edukasi, atau serta hiburan video quiz giveaway untuk menjaga engagement dan citra profesional. Seperti contohnya dari susun kata ini adalah contoh dari Erafon konten marketingnya. Lalu result,
meningkatkan value, manfaat nyata bagi audiens dan trust kepercayaan terhadap akun dan brand dan mendorong loyalitas jangka panjang, yaitu trust akan brand-brand seperti Erafone, yaitu barang-barang produk handphone yang mereka percaya bahwa dengan beli di Erafone itu lebih terjamin dan lebih original. Lalu ada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Nah, waktu dan penelitian ini yaitu periode waktu selama Desember hingga Juni 2025. Nah, untuk tempat penelitiannya itu penelitian ini berfokus pada followers Erafone yang berinteraksi lewat Instagram Erafone, lalu juga yang berada di area Bogor. Nah, teknik analisisnya itu digunakan dalam penelitiannya adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dan rata-rata skor untuk menilai seberapa efektivitas pemasaran konten tersebut. Lalu di sisi populasi, yaitu populasi seluruh kelompok yang menjadi subjek penelitian dan dapat memberikan data untuk dianalisis. Nah, populasi ini adalah followers Instagram Erafone yang berinteraksi dengan akun tersebut, khususnya yang berdomisili di Bogor, dengan beragam demografi seperti pekerjaan, jenis kelamin, dan juga pendidikan yang mempengaruhi persepsi terhadap strategi pemasaran konten. Nah, di sini ada instrumen penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu, yaitu followers Instagram Erafone Bogor yang aktif berinteraksi. Lalu di sini saya memakai rumus Hare 2023 dalam penelitian ini, itu terdapat 15 indikator yang diukur, yang dimana memiliki tiga dimensi dari efektivitas konten marketing, yaitu strategi, activity, and result. Dan setiap indikator memiliki 5 pertanyaan. Dengan demikian, terdapat 15, 5 dikali 3 adalah 15 indikator dalam pertanyaan kuesioner yang harus dijawab oleh responden. Dengan demikian, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah sampel sampai dengan jumlah indikator dikali faktor pengali. Nah, 15 dikali 10 sama dengan 150 responden. Nah, di data ini, kuesioner disebarkan oleh melalui kuesioner online, yaitu Gform. Sampel berdasarkan sumber Jasmine 2023, di sini ada dimensi segi, yaitu indikator menentukan target pasar, merefleksikan nilai perusahaan, mengidentifikasikan, lalu kebutuhan customer. Nah, di sini ada konten yang diposting di Instagram Erafone sesuai dengan kebutuhan saya sebagai target pasar. Lalu kedua, informasi produk yang dipromosikan di Instagram Erafone Bogor mudah dipahami oleh saya. Ketiga, akun Instagram Erafone Bogor memahami dan menjawab keluhan saya sebagai pelanggan. Keempat, postingan Instagram Erafone Bogor memberikan informasi diskon atau promo yang relevan dengan kebutuhan saya. Yang kelima itu ada akun Instagram Erafone Bogor meningkatkan kepercayaan saya terhadap Erafone. Nah, dari sampel activity, di sini ada indikator komunikasi dua arah, konsistensi, storytelling, konten informatif, dan menghibur audiens. Nah, di sini ada butir pertanyaannya, yaitu saya merasa akun Instagram Erafone Bogor responsif dalam menanggapi pertanyaan atau komentar pelanggan. Kedua, konten yang dipublikasikan di Instagram Erafone Bogor memiliki gaya yang konsisten sehingga mudah dikenali. Ketiga, postingan di Instagram Erafone Bogor sering kali menarik sehingga membuat saya lebih memahami produk. Keempat, postingan Instagram Erafone Bogor memberikan informasi detail tentang spesifikasi dan manfaat produk. Yang kelima, saya merasa konten di Instagram Erafone Bogor bisa menghadirkan konten yang menarik dan menghibur tanpa kehilangan tujuan promosinya. Nah, di sini ada sampel dari dimensi result. Nah, indikatornya itu ada value and trust. Nah, butir pertanyaan itu bisa saya merasa bahwa konten Instagram Erafone Bogor relevan dengan kebutuhan dan preferensi saya. Kedua, konten pemasaran yang dilakukan melalui Instagram Erafone Bogor memberikan penawaran yang menguntungkan bagi pelanggan. Ketiga, saya lebih percaya pada produk Erafone setelah melihat detailnya dipublikasikan melalui Instagram Erafone Bogor. Keempat, informasi dan ulasan di Instagram Erafone Bogor memberikan rasa yakin bahwa produk Erafone memiliki kualitas yang baik. Kelima, saya merasa bahwa konten Erafone Bogor memberikan nilai tambah dengan memudahkan saya memahami kelebihan produk dari Erafone. Nah, di sini saya menggunakan skala Likert 4 tingkat. Nah, variabelnya diukur dari nilai keempat itu sangat setuju, nilai ketiga setuju, nilai kedua tidak setuju, nilai ke satu sangat tidak setuju. Menurut sumber dari Rido 2022. Nah, teknik pengumpulan datanya yaitu data dari primer di sini diperoleh langsung melalui kuesioner online yang disusun di Gform dan dibagikan via media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter. Lalu responden ini mengisi kuesioner secara daring dan jawabannya tersimpan otomatis untuk dianalisis. Lalu data dari data sekunder di sini informasi dari sumber yang sudah ada seperti literatur, buku, jurnal, sumber relevan terkait pemasaran konten di Instagram.
Nah, dari uji instrumen ini, dari uji validitas, di sini saya memakai rumus korelasi yang digunakan yaitu korelasi percent product moment. Nah, di sini ada keterangannya. Lalu uji reliabilitas, di sini saya menggunakan uh, reliable Cron batch alpha yang bisa melebihi 0,6. Nah, pengujian ini dilakukan dengan maksimum memakai rumus di bawah ini. Nah, dari teknik analisis, saya analisis deskriptif, di mana dari bobot kriteria tersebut ada dari 0,0 sampai 25% sangat tidak baik, lalu 26 sampai 50% tidak baik, 51 sampai 75% baik, lalu 76 sampai 100% itu sangat baik. Nah, setelah itu digunakan data skala penelitian untuk menentukan lokasi tanggapan responden. Nah, di sini ada rantai skala kriteria, yaitu 1 sampai 75 sangat tidak efektif, 1,76 sampai 2,50 tidak efektif, lalu 2,51 sampai 3,25 itu efektif, lalu 3,26 sampai 4 itu sangat efektif. Di mana dari hal itu mendapatkan skala tersebut yaitu dengan menghitung dari bobot tersebut dari 4 dikurang 1 sampai dibagi 4 yaitu 0,75. Jadi rentang skalanya itu 0,50. Nah, bab 4 itu hasil penelitian. Dari hasil penelitian berdasarkan analisis deskriptif, profil berdasarkan responden, di sini kita bisa lihat karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Nah, dari 150 responden, ada pria 47, yaitu 31%, wanita 103, yaitu presentasi 69% dengan total 150, lalu presentasinya adalah 100%. Dari profil responden berdasarkan pekerjaan. Dari pekerjaan di sini kita bisa lihat bahwasanya karyawan itu 65 frekuensinya dengan presentasinya 43%, pelajar atau mahasiswa 45 dengan presentasinya 30%, tidak bekerja yaitu 1 dengan presentasinya 1%, lalu wira swasta 39 dengan presentasinya 26%. Nah, totalnya 150 dengan presentasi 100%. Nah, ini profil responden berdasarkan pendidikan terakhir. Bisa dilihat dari D1, D2, D3, di sini frekuensinya 23 orang dengan presentasi 15%, lalu D4, S1 dengan seterusnya 74 orang dengan presentasi 49%, dengan SMA, SMK yaitu 53, frekuensinya 53 orang dengan presentasi 36%. Nah, di sini diuji validitas dari strategi dari pernyataan 1 hingga pernyataan 5, R-table-nya itu 0,1609. Nah, di sini semua valid, yaitu di atas 0,6 lebih. Lalu activity-nya dari pernyataan 6 sampai pernyataan 10, kita bisa lihat bahwa valid. eh, dari result juga kita bisa lihat. Nah, dari sini reliabilitas kita bisa lihat bahwa di sini di atas dari 0,6 yaitu standar dari Cronbach Alpha. Dan di sini dari strategi 0,722, activity 0,753, lalu result di sini 0,665. Berarti termaksud reliabilitas dan valid. Nah, dari segi dimensi strategi, kita bisa lihat dari pertanyaan 1 bahwasanya di sini terdapat total dari sisi setuju dan tidak setuju itu 12. Lalu di sini yang lebih setujunya itu 1,138, berarti totalnya lebih banyak 92% ke arah yang setuju dengan rata-rata 3,38. Lalu di sini pertanyaan kedua kita bisa lihat bahwasanya di sini hanya menjawab 9 orang yang menjawab 1 hingga 2 jawaban. Nah, di sini 141 dengan presentasi 94% yang lebih besar yaitu rata-ratanya berarti 3,35. Lalu di sini ada konten yang ketiga. Di sini kita bisa lihat bahwasannya rata-ratanya 3,37. Lalu yang terakhir itu bisa lihat keempat dan kelima
Ini 3,35. Nah, tabel ini bisa menunjukkan bahwa 93,33% responden bisa memberikan penilaian tinggi dari skor 3 sampai 4 pada dimensi strategi konten. Nah, rata-rata skornya itu 3,36. Nah, ini menunjukkan konten dinilai relevan, menarik, dan efektif dalam membangun presentasi positif serta meningkatkan keyakinan dalam pembelian produk Erava. Nah, ini bisa kita lihat dari pertanyaan dari berdasarkan dimensi activity. Nah, tabel ini menunjukkan bahwasannya 93,33% responden memberi penilaian tinggi pada dimensi activity dengan rata-rata skor yaitu 3,39. Kontennya ini dinilai responsif, konsisten, menarik, informatif, dan menghibur sehingga bisa berhasil menarik perhatian dan memberikan pengalaman positif bagi audiens. Karena bisa kita lihat bahwasanya pertanyaan satu 3,46 rata-ratanya, lalu kedua 3,30, lalu ketiga ini ada 3,41, lalu yang terakhir 3,39. Nah, tabel ini menunjukkan bahwa 93,47% responden memberikan penilaian tinggi pada dimensi result era Fonster Bogor dengan rata-rata skor 3,41. Nah, konten ini pun juga dinilai mampu meningkatkan persepsi kualitas produk, mendorong keputusan pembelian, dan juga bisa menyampaikan informasi yang jelas dan menciptakan interaksi yang dihargai oleh audiens. Nah, kita bisa lihat dari skor rata-rata ini, yaitu dari strategi berarti 3,36, yaitu sangat efektif. Lalu activity di sini 3,39, berarti sangat efektif. Lalu result di sini 3,41, saya berarti itu sangat efektif. Nah, hal ini tuh dibagi menjadi 3. Dan hasilnya rata-ratanya adalah 3,39, di mana tabel ini menunjukkan bahwa eh, rata-rata keseluruhan yaitu 3,39 yang tergolong sangat efektif. Nah, konten ini dinilai bisa berhasil meningkatkan efektivitas pemasaran dan respon audiens. Namun, dimensi strategi pun juga masih perlu ditingkatkan dalam membangun hubungan emosional, karena di sini lebih rendah daripada yang lain. Nah, dari segi story, testimoni, ataupun narasi yang bisa kita unggah di konten tersebut. Nah, di sini ada bab 5, yaitu kesimpulan dan juga saran. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan penelitian ini, konten marketing melalui Instagram Erava Bogor terbukti sangat efektif dalam memasarkan produk Erava. Itu menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan telah tepat sasaran dan berhasil menarik perhatian audiens. Kita bisa lihat dari dimensi strategi, memperoleh skor rata-rata 3,36 dengan presentasi setuju sangat setuju sebesar 93,33%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat sangat efektif. Hal ini didorong oleh konten yang menampilkan kualitas produk asli, informasi promosi relevan, dan membantu audiens memilih produk. Namun, masih ada responden juga yang kurang setuju sehingga perlu perbaikan dalam penyampaian konten yang lebih personal dan juga segmentasi audiens yang lebih jelas. Nah, dari dimensi activity kita bisa lihat bahwa dari activity ini memperoleh skor rata-rata yaitu 3,39 dengan 93,33% responnya sangat setuju dan setuju. Itu menunjukkan bahwa tingkat efektivitasnya sangat tinggi. Nah, poin pendukungnya itu bisa dari pernyataan tentang respon terhadap pernyataan yaitu 3,46, lalu konsistensi konten 3,30, caption menarik 3,37, lalu konten informatif yaitu 3,41 dan terakhir menghibur berarti 3,44. Namun beberapa responden menilai respons dari admin itu masih kurang cepat sehingga perlu peningkatan dalam kecepatan dan kualitas interaksi untuk memperkuat keterlibatan audiens. Lalu di sini dari dimensi result, di sini memperoleh skor 3,41 dengan presentasi setuju sangat setuju sebesar 93,47% menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat tinggi. Nah, hal ini terlihat dari persepsi kualitas produk itu 3,43 dan 3,45, lalu dorongan pembelian dari ulasan pelanggan 3,49, kejelasan informasi produk 3,40, dan apresiasi terhadap interaksi akun yaitu 3,29. Nah, tapi meskipun demikian masih ada responden yang kurang puas dengan respons sehingga perlu peningkatan kualitas komunikasi untuk memperkuat citra merek dan keputusan pembelian. Nah, dari implikasi teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pemasaran digital dengan menyoroti, yaitu peningkatan SAR.
strategi, activity, dan juga result. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh frekuensi unggahan, tetapi juga strategi yang sesuai, interaksi berkualitas, serta konten yang membangun nilai dan kepercayaan. Temuan ini memperkuat pentingnya integrasi antar perencanaan konten, keterlibatan audiens, dan pencapaian tujuan bisnis, serta menjadi dasar bagi penelitian lanjut di bidang komunikasi merek dan media sosial. Nah, dari implikasi teoritis, di sini kita bisa lihat bahwa dari strategi, konten ini belum sepenuhnya sesuai minat audiens usia produktif. Perlu pendekatan lebih profesional dan edukatif seperti penampilan manfaat produk dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitinya itu yaitu minimnya respon terhadap komentar, menghambat komunikasi dari dua arah. Relevan perlu memperbaiki interaksi sehingga bisa menjaga konsistensi visual dan bisa menambah konten ringan seperti quiz dan juga tips teknologi untuk mendekatkan diri dengan audiens. Lalu di sini dari result, engagement rate-nya masih rendah. Kontennya perlu lebih praktis dan dilengkapi dengan CTA, call to action seperti cek link di bio, fitur Instagram seperti shopping, highlight promo, dan reels harus dimaksimalisasikan untuk meningkatkan konversi. Nah, dari keterbatasan penelitian ini ada tiga, yaitu penelitian ini hanya bisa memfokuskan pada Instagram sebagai media konten marketing, sehingga tidak mencakup aktivitas konten marketing di platform media sosial lain seperti Facebook, TikTok, yang mungkin juga bisa berpengaruh lebih penting terhadap consumer engagement. Lalu kedua, penelitian ini terbatas pada ruang lingkup variabel analisis, itu hanya mencakup aspek strategi, activity, dan result. Padahal ada beberapa variabel lain yang mungkin turut mempengaruhi efektivitas konten marketing yang belum dijadikan fokus kajian. Lalu yang ketiga itu penelitian ini berfokus pada partisipasi responden yang hanya berasal dari pengguna yang mengikuti akun Instagram Erasmus Bogor dan bersedia mengisi kuesioner secara online sehingga belum mewakili seluruh populasi konsumen Erasmus secara luas. Nah, rekomendasi bagi penelitian untuk berikutnya, kepada penelitian berikutnya disarankan untuk melakukan kajian pada platform media sosial lain seperti Facebook, TikTok, ataupun YouTube. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas konten marketing lintas platform dan meningkatkan customer engagement. Kedua, kepada peneliti berikutnya disarankan untuk memasukkan variabel lain yang relevan dengan mendukung guna memperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam, komprehensif, dan mencerminkan berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas konten marketing secara lebih luas. Lalu yang ketiga, kepada peneliti berikutnya disarankan untuk melibatkan respon yang lebih beragam, tidak terbatas, dan pada pengikut Instagram Erasmus Bogor, agar hasil penelitian lebih responsif terhadap keefektivitasan konsumen Erasmus secara menyeluruh. Baik, itu saja yang saya presentasikan. Mohon maaf bila banyak salah dan banyak kata salah. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua.